kita semua lalu mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nikah oleh tuan rumah, baik, kita mempersiapkan waktu. Kita lanjut, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asasui. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa fahamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumil qiyamati akrum alayya sholatan. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluna nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya takdimi, yang saya hormati, yaitu Bapak Ustaz Abdul Roja selaku Ketua Majelis Taklim Rangkap Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin. Yang saya hormati penasehat Bapak Abdullah, Bapak Haji Abdul Rahim, dan yang saya hormati Kiram Bapak Ustaz Husin, Bapak Ustaz Saikullah, dan para asatidz, para pemberi materi, Ustaz Rosid, dan para ustaz yang lainnya, para tokoh masyarakat, penyesepuh, Pak Haji Said, dan jamaah yang sama-sama tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengucap segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan berbagai macam karunia-Nya dan nikmat-Nya iman wal Islam, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, baik khususnya pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan thalabul ilmi kita hadir di pengajian dan masjid Mujahidin kita ini dengan harapan
berharap insyaallah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita tiada lain uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in akhirnya kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran dan syariatnya yang wajib dan sunnah. Insya Allah dengan harapan bersama kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan pada hari ini alhamdulillah ini saya ditugaskan untuk menyampaikan suatu materi untuk pelajaran, dan saya di sini bicara tidak merasa selaku guru, tidak merasa selaku sebagai ustaz, tidak merasa untuk mengajari bapak-bapak, cuma hanya saya mengemban tugas diamanahkan oleh pengurus untuk menyampaikan materi apa adanya di dalam kitab. Saya akan ungkap lagi yaitu pelajaran yang udah jadul banget, yang udah lama, mungkin kita dulu di SD sudah diajarin, di madrasah juga diajarin, yaitu tentang tauhid. Tentang tauhid, terutama kita tuh belajar agama sebelum kita belajar fikih, sebelum kita belajar tasawuf, sebelum kita belajar tajwid, sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya, kita harus bertauhid dulu. Jadi apa itu tauhid? Sebenarnya tauhid itu menurut rububiyahnya yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan Allah. Jadi kita harus beriman meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana kita sering mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi dan mengakui bahwa Rasulullah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kalimat tauhid yang paling utama. Pertama kali kita belajar itu kita harus mengucap itu dulu. Kita mau nikah aja belajar harus mengucap syahadat Allah dan Rasul, itu dulu kita diajarkan dulu tentang tauhid. Kita buka lagi, kita ungkap lagi pada malam ini, dan ini kitab kita udah kuno banget dari tahun 82. Saya biarkan aja, saya baca sendiri aja, saya merasa tidak adil kalau saya tidak sampaikan, karena ilmu itu harus diamalkan bersama-sama. Jadi apa itu tauhid? Jadi yaitu tauhid itu adalah meyakini keesaan Allah, bukan Allah satu, bukan Tuhan satu. Kalau Tuhan satu berarti ada duanya, itu tauhidnya benar-benar. Jadi esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dari segala perbuatan Allah kepada semuanya apa yang diciptakan Allah itu kita yakini itu adalah perbuatan Allah. Itu dengan garis besarnya bertauhid dulu, kita mengenal siapa Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala semua yang ada di bumi ini, segala makhluk-makhluknya. Jadi tauhid itu sebenarnya tauhid itu kita bukan cuma hanya mengucap syahadat aja, bukan cuma hanya percaya yakin pada tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Bukan hanya itu saja yang kita harus yakini, karena tauhid terbagi. Mungkin kalau yang sudah tahu, yang masih ingat pelajaran lama, alhamdulillah bisa ngasah lagi. Jadi tauhid terbagi tiga. Tauhid terbagi tiga, terutama yaitu yang dikatakan namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Kita sama-sama kita bahas bahwa tauhid rububiyah itu apa sebenarnya. Saya hanya menyampaikan tauhid rububiyah itu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal
perbuatannya dengan meyakini bahwa dialah Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluknya di dunia maupun di akhirat. Semua Allah yang menciptakan, diri kita Allah yang menciptakan, langit dan bumi Allah yang menciptakan, yang mengatur peredaran bumi, peredaran matahari dan bulan Allah yang mengatur. Itu namanya perbuatan Allah. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki, yang memberikan jodoh kita, yang memberikan umur hidup dan mati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu perbuatan Allah, namanya rububiyahnya. Kita yakini karena cuma hanya mengucap kehendak Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus meyakini juga dari perbuatan Allah yang dikatakan namanya tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua, ini ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pendek aja dalilnya, itu surat Az-Zumar ayat 62, yaitu Allahu khaliqu kulli syai'in. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di akhirat juga Allah yang menciptakan. Kalau di bumi hanya Allah, itulah dalilnya. Di surat Al-Hud ayat 6 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya dan tiada ada sesuatu binatang melata pun, tidak ada suatu binatang atau hewan melata pun di bumi ini melainkan hanya Allah yang memberi rezeki. Semut aja masih punya rezeki, cicak yang begitu cuma nempel aja di tembok masih punya rezeki, apalagi kita yang bisa bekerja, bisa berusaha, berikhtiar. Jadi yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita yakini. Kalau kita tidak yakini, kita bilang sama saya, kalau kita bilang itu kan yang beri rezeki kan Allah. Kalau ada yang di hati menolak sama saya, nah itu berarti tauhidnya belum sempurna. Jadi tauhid rububiyah itu meyakini dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hambanya, perbuatan para hambanya, yaitu berdasarkan niat, takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya seperti yang kita berdoa, kita yakin bahwa Allah lah yang maha mengabulkan. Kita berkorban, kita bersedekah, kita sholat, kita mengharap semuanya hanya kepada Allah. Itu dikatakan namanya tauhid uluhiyah. Jadi perbuatan kita yakini nih Allah maha mendengar. Kita minta berdoa kepada Allah, yakini Allah maha mendengar. Allah akan memberi apa yang kita minta, cuma tidak langsung kita dikasih, cuma dikasih jalan dulu, kita diuji dulu semana kesabaran usaha kita begitu. Jadi itu adalah dikatakan tauhid uluhiyah, meyakini daripada perbuatan hambanya hanya Allah yang akan menerimanya, hanya Allah yang akan mengabulkannya. Kita berampun, mohon ampun, Allah yang akan mengampuni. Itu raghabah, namanya senang, takut, inabah, kembali bertobat. Kita bertobat kepada Allah, Allah yang akan menerimanya. Dikatakan tauhid uluhiyah ini adalah inti dakwahnya para rasul. Inti dakwahnya para rasul ini yang namanya tauhid uluhiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wala ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja. Jauhilah daripada perbuatan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah daripada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, melebihi daripada ukuran, keterlaluan, kayak kita mah keterlaluan. Itu tauhid, itu melampaui batas perbuatan kita.
yang banyak-banyak hal-hal yang akan mubazir, yang bersia-sia, tidak ada manfaatnya, lebih-lebihkan yang namanya tauhid, jauhkanlah itu tauhid. Dan itu intinya daripada uluhiyah itu adalah dakwahnya para rasul yang telah diamanatkan, yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada batasnya, yaitu dua. Kemudian yang ketiga apa? Itu tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran, sunnah Rasul juga, menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan tanpa ta'til, atau menghilangkan makna sifat, menghilangkan nama-nama Allah, menghilangkan daripada perbuatan-perbuatan Allah, dinisbatkan kepada hal-hal yang lain. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Kita mengesahkan kepada sifat-sifat Allah seperti wujud, qidam, baqa, khilaqatul khawarisi dan selanjutnya. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Di situ wujud artinya ada, mustahil tiada, bahwa ini langit dan bumi ada yang menciptakan. Kalau kita bilang masa iya, nah itu berarti kita udah bertauhid, itu tidak benar. Jadi kita yakini ini asma wa sifatnya. Asmanya yaitu asma Allah yang 99 itu. Ada yang hafal nggak? Asma ya Rahman ya Rahim ya Muhaimin, terus ya Al-Jabbar ya Tuhan, terus sampai seterusnya. Itu kita yakini Ar-Rahman, pemberi kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim selalu kita ucapkan. Kita yakini bahwa Allah Maha memberi kasih sayang, memberi kasih dan sayang. Hanya Allah, bukan yang lain lagi. Selalu kita ucapkan. Kita yakini itu asma wa sifatnya. Tauhid tiga-tiganya itu kita gabung menjadi tauhid yang sempurna. Lalu apa sebenarnya tauhid? Apa fadilah daripada tauhid ini? Fadilah tauhid ini sangat besar sekali. Baik di dalam suatu kitab itu fadilah tauhid, di sini disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam kitab fadilahnya, yaitu kitab namanya kitab Raudatul Ulama. Di dalam kitab Raudatul Ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, yaitu idza qala abdul mu'minu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya ketika seorang mukmin mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kharaja min famihi malakun mislu tayri akhbaralahu, yang artinya maka bersamaan dengan itu keluarlah seorang malaikat dari mulutnya. Kemudian janahani abyadoni mukallalani bidurri wal iyaqut, yang artinya ia bagaikan burung hijau bersayap putih berhiasan batu mutiara. Jadi seorang mukmin yang mengucap kalimat dua kalimat syahadat, kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu keluarlah malaikat dari lisan kita, dari mulut kita, terbang berwarna hijau. Dan kemudian ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghrib, yang artinya satu sayap yang timur dan satu sayap yang di barat. Jadi sayap malaikat itu mampu dari timur ke barat menutupi. Idza nasyarahuma tajawazal masyriqa wal maghrib, ketika kedua sayap itu membuka, mampu meliputi timur dan barat, menutup timur dan barat. Sayap malaikat itu yang kita ucapkan keluar. Dan kemudian fayaratafiru ila samai
hatta yantahiya ilal arsy, yang artinya malaikat itu terbang ke langit sampai ke arsy. Walahu dawi kadawi fa wadawi kadawi nahli fayaqulu lahu hamlatul arsy, yang artinya bunyi suaranya malaikat itu seperti layaknya bunyi laba-laba tiada terdengar. Ia yaitu disambut oleh malaikat penunggu aras. Malaikat yang keluar dari kita ucapkan kalimat tauhid lalu disambut di aras dengan malaikat-malaikat penunggu aras. Uskun bi izzatillahi wa azamati, yang artinya katanya tenanglah Anda di tempat ini dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Jadi malaikat yang keluar dari lisan kita yang mengucap syahadat itu sampai ke aras, kemudian sampai ke aras disambut lagi sama malaikat penjaga aras. Dia bilang tunggulah, tenanglah Anda di sini. Kemudian fayaqulu la askun hatta yaghfirallahu liqa'ihi. Artinya malaikat yang kita ucapkan itu menjawab, aku tidak bakal tenang sebelum Allah mengampuni orang yang membaca kalimat tauhid Allah. Dia belum puas artinya. Jadi malaikat yang dikeluarkan dari lisan kita dengan kita, dia belum puas sebelum Allah memberi ampunan kepada kita yang mengucapkan pemiliknya. Kemudian fayu'tiyallahu sab'ina al-falisani fayastaghfiruna li sahibi ila yaumil qiyamah, yang artinya maka Allah memberinya 70.000 lisan yang memohonkan ampun bagi yang membaca dua kalimat tauhid dan Rasul hingga datang pada hari kiamat. Alhamdulillah. Kalimat syahadat kalau bisa kita sebelum tahlil, sebelum zikir, kita mau mulai tahlil, ucapkan saja. Itu alangkah baik, sangat besar sekali ini, fadilahnya besar sekali. Itu kalimat syahadat ini. Makanya dijadikan utama sebelum kita mengerjakan yang lain di rukun Islam kan syahadat itu. Makanya diprioritaskan syahadat paling besar. Fadilahnya dan keutamaannya, yaitu fadilah karena yaumul qiyamah ja'a dzalikal malaku fayakhudhu biyadihi sahibi fayujawizu bihi sirata wa yudkhiluhul jannah, yang artinya dan jika kelak hari kiamat tiba, malaikat tersebut datang menyambut pemiliknya. Siapa pemiliknya? Kita yang selalu mengucap kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai menentukan masuk ke surga, diampuni selalu, dijamin masuk surga selama kita tidak berbuat zalim. Barangkali itu saja singkat, mudah-mudahan dapat dipahami bagi diri saya dan bapak-bapak sekalian. Kita mengulang lagi dari pelajaran yang dulu, dari tauhid terbagi tiga. Tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya. Kedua adalah yaitu tauhid uluhiyah, kita meyakini mengesahkan daripada perbuatan hambanya, memohon kepada Allah bahwa Allah lah yang maha menerima, baik kita berdoa ingin dimudahkan, ingin segala sesuatunya, Allah yang maha menerimanya. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, kita meyakini, kita percaya dan iman kepada nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah yang 20. Gak mungkin saya bahas sekarang, gak tuntas kalau sifat 20 sampai sama asma Allahnya 99. Saya mohon kepada yang lain untuk menyampaikan, kalau saya semua udah kagak muat otak saya. Jadi yang mohon lain bisa juga mungkin dilanjutkan ya, kita gali lagi, kita asah lagi pelajaran tauhid kita dari wujud kita bapak pola abatul awal isi dia tidak sih odrat roda terus seterusnya, dan asma Allah juga ar-Rahman ar-Rahim yang Muhaimin yang semuanya itu juga sebenarnya bagus sekali kalau kita pelajari, hanya artinya aja tidak kita ucap,
kita sambil berlantunkan kayak zaman dulu. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi qudrat irada ilmun hayatun samun basarun kalamun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. 20. Dulu kan begitu belajar kita sama kopi Ustaz sama guru gitu. Cuma kita kajian lama banget rumah bisa sekolah pulang. Dulu mah benar-benar kita belajar ya Allah. Kalau zaman sekarang mah kita kan pengen instan dah ya. Udah kenal kan. Kalau zaman sekarang mah dulu mah iya mau hati-hati semua yang pada belajar. Udah diturutin aja. Jadi mudah-mudahan nanti saya mohon kepada pengurus supaya ada orang lain yang ditugaskan untuk kita mengasah lagi tauhid, karena tauhid adalah sebagai benteng akidah kita. Tanpa orang meyakini tauhid, tanpa itu kita tidak punya benteng akidah, mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dinisbatkan nama-nama Allah. Demikian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi untuk saya dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf berlebihnya jika ada suatu kata yang kurang berkenan, dan apabila itu memang benar betul apa yang saya sampaikan itu adalah hidayah datangnya dari Allah, dan apabila itu memang kurang itu baik dan apabila kesalahan itu hanya kebodohan saya, karena saya bukan merasa guru, saya bukan ustaz, saya bukan orang yang merasa pintar, yang merasa bisa. Saya sama dengan bapak, hanya ditugaskan amanah untuk menyampaikan materi. Kalau bisa yang lain juga boleh sampaikan apa kayak misalnya gitu gantian dengan capek ya. Bila topik wal hidayah wa biridha wal wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Sugiri. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengenalkan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.